Mandat budaya tidak pernah saudara-saudara bisa dapatkan melalui hanya 1-2 orang yang berubah, atau 1-2 orang yang bekerja, atau 1-2 orang yang berusaha untuk mengubah daripada budaya masyarakat. Mandat budaya adalah bicara community melawan community. Maka ini adalah gereja. Itulah sebabnya isi hati Allah itu ada pada gereja. Tuhan bekerja itu pada gereja. Nah, ini menjadi sesuatu yang makin lama makin ada di dalam penglihatan saya akan firman dan akan dunia ini, akan kekristenan. Dan itulah sebabnya ketika saya menemukan gereja yang sehat, saya sangat-sangat bersuka cita. Kita masuk dalam satu gereja yang kita belum pernah masuk, kita bisa sadar ini gereja sehat atau gereja tidak sehat. Nah, kalau gereja itu tidak sehat, saudara-saudara akan lihat bahwa gereja tersebut tidak akan bisa bertumbuh dan makin banyak kekacauan di dalamnya. Tetapi kalau gereja itu sehat, saudara akan sadar bahwa perlahan demi perlahan itu akan bertumbuh. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu selalu ada seminar pertumbuhan gereja. Seminar pertumbuhan gereja. Dulu saya ikut, saya mengejar, saya coba belajar. Tapi akhirnya setelah saya mempelajari apa yang ada di tempat itu, sama sekali tidak ada di dalam firman yang begitu memuaskan saya. Sampai saya ada satu kalimat dari seorang reform yang sungguh-sungguh dia itu mengerti prinsip daripada pertumbuhan gereja. Dia mengatakan, hamba Tuhan, engkau tidak usah pusingin apakah gerejamu bertumbuh atau tidak. Engkau pusingkan satu hal saja, gerejamu sehat atau tidak. Kalau sehat pasti bertumbuh. Itu yang menjadi fokus kita. Bukan kuantitas, bukan pertumbuhan, tetapi kesehatan. Kalau anak kecil dibawa ke dokter, terus dok, anak bayi saya itu sakit, dokter akan lihat timbangan badannya, akan lihat dia punya panjang badannya, bertumbuh atau tidak. Begitu dia itu tidak bertumbuh, itu adalah sesuatu sakit. Tapi kalau saudara bertumbuh, dia bertumbuh, saudara kan anak tidak perlu setiap hari diukur anak saudara, tidak pernah kan, tidak perlu gitu. Saudara pastikan saja dia makannya sehat, saudara pastikan saja aktivitasnya baik, saudara pastikan saja dia itu sehat, pasti bertumbuh. Nah, saudara, saya mau bicara apa sekarang? Saudara, adalah pertumbuhan gereja tergantung dari kesehatan gereja. Dan kesehatan gereja itu ada elemen-elemen dasarnya. Nah, elemen dasar meskipun ada faktor X nanti yang melebihi daripada elemen-elemen dasar, tapi elemen dasar itu harus dicapai terlebih dahulu. Nah, saudara, elemen dasar apa untuk sebuah gereja itu dikatakan sebagai gereja yang sehat? Ini bukan teori, ini adalah sejarah. Ini adalah orang-orang yang mempelajari sejarah di sejarah gereja. Dia menyatakan gereja yang ada elemen-elemen ini dia akan bertumbuh. Dia akan sehat, akan bertumbuh. Gereja yang tidak ada elemen ini tak akan bertumbuh. Saudara, hal yang pertama misalnya saja adalah hamba Tuhan yang rajin. Saya beberapa waktu yang lalu lihat di sini. Dan saya sangat-sangat bersyukur untuk saudara bisa memiliki gembala yang rajin, yang tidak memikirkan berkenaan dengan diri sendiri, tetapi rajin bukan saja aktivitasnya, tapi rajin sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil, rajin untuk melayani. Itu adalah salah satu. Hal yang kedua adalah pengurus yang sehati dan yang tulus. Saudara, karena kami ada di DK, kami melihat satu persatu. Saya tidak bicara banyak, tapi saya memperhatikan. Oh, ini gereja ini sulit untuk bertumbuh. Karena kenapa? Karena hamba Tuhannya mungkin rajin, tetapi banyak daripada atau 1-2 daripada pengurusnya itu
kelihatannya sehati, tapi tidak tulus. Tulus itu lurus apa yang ada di dalam hati, dan itu adalah lurus dengan apa yang di mulut dan memiliki satu keinginan saja, kebaikan daripada orang lain. Saudara, saya sangat mengucap syukur karena saya bisa melihat di tengah-tengah kita banyak penatua dan banyak daripada pengurus yang tulus hatinya. Hal yang ketiga adalah spirit yang mengabarkan Injil, bukan saja pada hamba Tuhan, tetapi pada seluruh jemaat. Saudara, ini adalah satu hal yang penting. Pak Tong berkali-kali mengatakan, engkau mau gereja itu bertumbuh atau tidak? Salah satu faktor utama yaitu apakah engkau memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan saja aktivitas, tapi satu spirit yang keluar dari hati kita. Saudara, hal yang lain adalah jemaat yang berdoa. Harap saudara-saudara mau rela untuk hadir di dalam persekutuan-persekutuan doa yang diadakan di setiap gereja lokal. Persekutuan doa itu bukan aktivitas. Persekutuan doa itu adalah satu tungku, bahan bakar, satu mesin penggerak daripada gereja. Ada dua hal yang penting di dalam sebuah gereja. Satu adalah mimbar, kedua adalah tempat berdoa. Saudara, suatu hari Charles Spurgeon itu sebenarnya Charles Spurgeon disebut sebagai the Prince of Preacher. Tapi dia tidak dikenal oleh sekelompok daripada turis yang datang. Suatu hari turis datang ke tempat daripada Spurgeon itu punya gereja. Dan kemudian turis itu datang dan kemudian lihat-lihat gereja yang indah. Nah, saya tidak tahu gerejanya modelnya seperti apa, tetapi ribuan orang di sana mungkin seperti ini. Nah, saudara, maka turis itu melihat satu persatu dihantar oleh bapak yang sudah agak tua. Lalu kemudian bapak itu katakan di sini tempat choirnya di sini, dan semua turis-turis lihat, dan kemudian setelah itu turis itu turis itu kemudian mengatakan, saya sudah melihat semua bangunan ini dari depan sampai ke mimbarnya. Sekarang kami mau kembali, kami mau meneruskan tur ini ke tempat yang lain. Terima kasih Bapak Tua. Lalu kemudian Bapak Tua itu mengatakan, apakah engkau mau melihat tempat yang terpenting dari gereja ini? Lalu kemudian turis itu mengatakan, ada tempat yang terpenting? Ya, ada. Ada lebih penting daripada mimbar? Ya, ada. Lalu kemudian ditanya, oke, saya mau. Lalu kemudian Bapak Tua itu bawa masuk ke ruang agak sedikit bawah, di bawah loteng. Terus kemudian ada satu tempat yang agak kecil dan muat kurang lebih sekitar mungkin 100-200 orang. Ditanya, ini adalah tempat yang paling penting. Lalu kemudian ditanya, pentingnya apa? Tidak ada lukisan, nggak ada apa-apa, tidak ada mosaik, nggak ada apa, saudara. Lalu kemudian ini adalah tempat daripada orang-orang pada hari Kamis atau Jumat itu berdoa. Ada puluhan orang-orang berdoa di tempat ini. Lalu kemudian mereka oh ya Pak Tua, terima kasih ya sudah lihat, kami permisi dulu, terima kasih. Lalu kemudian Pak Tua itu kasih tangan, terima kasih kembali, saya Charles Spurgeon. Saudara, Spurgeon tahu bahwa untuk satu gereja itu bisa ada kuasa Tuhan, mimbar harus didukung oleh doa. Jadi saudara, sekali lagi, hamba Tuhan yang rajin, pengurus yang sehati dan yang tulus, spirit pekabaran Injil, bukan aktivitas, tapi itu ada pada kita semua. Dan kemudian jemaat yang berdoa dan hal yang lain. Nah, saya tidak akan bicara panjang lebar di sini, adalah hal yang lain. Kesucian Tuhan ditegakkan. Kalau kesucian Tuhan ditegakkan dari mimbar, maka gereja itu menjadi gereja yang bersehat, yang nanti pada waktunya itu bertumbuh.
Dan saya mengucap syukur karena elemen-elemen ini saya melihat ada di dalam gereja ini. Saya bersyukur sekali di sini di tengah-tengah kita ada daripada orang-orang dari GRI Solo. Saya kemarin pergi ke GRI Solo, saya melihat juga itu ada pada mereka dan saya bersyukur. Saya berharap kiranya kasih sayang Tuhan terus menjaga dari gereja di tempat ini untuk terus boleh bertumbuh dan saudara melayani beban yang Tuhan berikan kepada saudara melalui pelayanan-pelayanan di KKR regional sungguh-sungguh adalah sesuatu peperangan yang nyata. Tadi kami sendiri seperti yang banyak saudara mungkin tahu pergi ke Papua dan betul pergi ke Papua tiket pesawat pergi ke tempat biak lebih mahal daripada kami pergi ke tempatnya Sydney. Itu adalah saya tidak tahu bagaimana orang banyak daripada orang mengatakan memang Indonesia Timur itu semakin hari semakin dimiskinkan. Dulu ketika kami pergi ke tempatnya biak berapa tahun yang lalu, maka masih bisa pakai bagasi 20 kilo. Kemudian dikurangin 15 kilo. Sekarang dikurangin lagi 10 kilo, saya tidak tahu kalau sama 10 kilo. Jadi 10 kilo sisanya mesti bayar ini bayar itu. Dan kita kadang-kadang kasih material itu, membawa material itu perlu beberapa bulan karena harus pakai daripada laut. Nah saudara, kita meskipun itu adalah daerah Kristen tetapi decline luar biasa. Satu hal yang kami pelayanan di Papua dan saya tahu seluruh Indonesia Timur sama, khususnya tempat-tempat dari orang-orang Kristen itu mayoritas. Ada satu kalimat ini, yaitu penginjilan berhasil, pemuritan gagal. Saudara, penginjilan berhasil, pemuritan gagal. Itu artinya adalah mereka terima Yesus, mereka mengatakan Kristen, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak tahu ya kebenarannya saja, tapi sama sekali tidak mencerminkan murid Kristus. Hidupnya itu bukan saja ngerokok, mabok, hidupnya itu judi, hidupnya itu punya istri itu banyak, hidupnya itu menelantarkan keluarga, hidupnya itu mata duitan, isinya cuma uang. Beberapa hari ini kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, maka saya sangat sedih. Karena ada kami melayani selalu di satu tempat itu. Dan kemudian salah satu daripada anak yang kami layani itu diperkosa oleh tetangganya. Nah saudara, dan ini mereka anak yang kami layani ini sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadi saudara, orang di sana itu setiap anak saudara tanya bapaknya ibunya di mana, hampir tidak ada lagi. Entah mati, entah pergi, saudara, dan tidak ketemu lagi. Jadi mereka diasuh oleh kakek neneknya, diasuh oleh tetangganya, sehingga hidup mereka itu benar-benar seperti layangan putus. Nah, hal-hal seperti ini pasti terjadi juga di tempat pelayanan saudara. Saudara, biarlah engkau boleh memperhatikan daripada gembalamu yang punya daripada hati untuk mengabarkan Injil di daerah-daerah dari Indonesia Timur ini. Kiranya kasih sayang Tuhan boleh ada pada Pendeta Harley dan jemaat yang ada di sini. Saudara, dan pagi ini izinkan saya untuk saya boleh memperkenalkan satu keluarga besar. Pak Budi, silakan untuk bangkit berdiri. Keluarga besar Pak Budi, silakan semua bangkit berdiri. Itu Pak Budi, anak sama mantunya, silakan jangan malu. Nah, saudara, ada Pak Budi adalah pengurus di PRI Kediri, PRI pasti ya Pak ya, PRI Kediri, dan kemudian dari satu menantunya adalah pengurus di GRI Solo. Kita mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan membawa kita untuk beribadah bersama-sama. Saudara, saya akan membawa saudara untuk memikirkan satu tema kegelisahan orang-orang kudus. Apa yang menjadi kegelisahan daripada orang-orang kudusnya Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Mazmur pasal yang ke-39. Mazmur pasal yang ke-39.
Saya akan minta saudara-saudara nanti membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12 saja. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12 saja. Mazmur pasal 39. Saya akan bacakan secara keseluruhan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Inilah keputusanku, aku hendak menjaga tingkah lakuku, supaya jangan berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, dan penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, keluh kesahku seperti api yang menyala. Aku terpaksa berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Ayat 6 bersama-sama, 2, 3. Jengkal saja, kau tentukan umurku, dan masa hidupku seperti hampa di hadapanmu. Ya, manusia hanya kesia-siaan belaka, sela. Ia berlalu bagaikan bayangan. Manusia hanya mempeributkan yang sia-sia. Ia menimbun, tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Harapanku hanya padamu. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, aku tidak membuka mulutku, sebab engkaulah yang telah melakukan semua itu. Jauhkanlah pukulanmu daripadaku. Aku remuk karena serangan tanganmu. Ayat 12 bersama-sama. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan memakan habis daya tariknya sama seperti ngegat. Sungguh setiap manusia hanyalah kesia-siaan, sela. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku ini pendatang yang tinggal bersamamu, warga asing seperti semua nenek moyangku. Ayat 14 bersama-sama, 2, 3. Alihkanlah pandanganmu dariku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Dengan Mazmur tetap dibuka, mari kita minta belas kasihan Tuhan. Hamba-Mu minta kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Mu, menyatakan didikan-Mu, menyatakan pekerjaan-Mu di dalam hidup dan hati kami pada pagi hari ini. Ajar kami untuk melihat apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Isi hati-Mu, dan bentuklah hati yang ada pada Daud di dalam hidup kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan, berikan pertumbuhan rohani dan juga pertobatan bagi kami semua yang belum kenal Kristus pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengasihani untuk mengenal Engkau. Yang kami mengatakan diri bahwa kami adalah orang Kristen, Tuhan berikan kepada kami pertumbuhan rohani. Urapi hamba-Mu, satu kalimat demi satu kalimat, kiranya kasih sayang-Mu sungguh-sungguh Tuhan hadirkan kepada hamba-Mu, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kiranya dua-duanya beroleh firman, karena kami tidak memiliki firman. Firman itu adalah Engkau sendiri. Permuliakan diri-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta belas kasihan Tuhan. Amin. Ketika kita membaca tulisan-tulisan ini, biarlah kita boleh menyadari, pertama, ini adalah sejarah. Sejarah itu artinya sungguh-sungguh terjadi. Sejarah itu artinya ini bukan suatu imajinasi. Apa yang terjadi di dalam diri Daud, apa yang terjadi di dalam konteks hidupnya real. Seluruh kalimat daripada Alkitab kita, meskipun itu suatu puisi, meskipun itu suatu mazmur, itu adalah real, hasil keluar dari suatu konteks sejarah yang sungguh-sungguh terjadi.
Saudara-saudara, hal yang kedua, ini bukan saja sejarah, ini adalah sejarah keselamatan. Ini bukan suatu sejarah yang bisa dilepas dari secara benang merah rencana Allah, dari kekekalan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali di tengah-tengah dunia. Ini adalah sejarah yang bukan berdiri sendiri, ini adalah sejarah yang bukan tanpa arti, tetapi ini adalah sejarah yang sungguh-sungguh terjadi, dan sejarah ini sejarah keselamatan. Itu artinya kalau saudara telusuri, saudara akan menemukan puncak daripada seluruhnya adalah bicara berkenaan dengan Kristus. Tetapi ini bukan saja sejarah, ini bukan saja sejarah keselamatan. Hal yang ketiga, ini adalah prinsip cara kerja Allah, membentuk daripada orang-orang anak-anaknya, orang-orang kudusnya. Sekali lagi, ini adalah prinsip rohani, ini adalah prinsip daripada dan cara kerja Allah yang membentuk daripada orang-orang kudusnya. Apa yang ada di dalam isi hati Daud, jikalau itu adalah kita adalah anak Tuhan yang sejati, Tuhan perlahan demi perlahan akan membawa prinsip ini, poin ini di dalam hatimu dan hatiku. Tidak mungkin tidak. Kalau saudara-saudara di dalam Mazmur melihat secara keseluruhan 150 Mazmur. Mazmur itu secara keseluruhan bisa dibaca daripada Mazmur pasal yang pertama. Matthew Henry, orang Puritan, mengatakan, engkau melihat Mazmur pasal yang pertama, dari Mazmur ini maka menjadi kacamata keseluruhan engkau membaca Mazmur. Mazmur pasal pertama membedakan manusia di dunia hanya dua. Satu adalah orang benar, satu adalah orang fasik. Cuma itu saja. Saudara, apakah kita termasuk orang benar atau kita termasuk orang fasik? Saudara lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya bukan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ciri-cirinya bukan pergi ke gereja. Ciri-cirinya adalah bukan dia aktif ke gereja. Ciri-cirinya itu ada di dalam hati. Sesuatu yang membedakan antara orang fasik dan orang benar adalah bukan tampak luar, tetapi apa yang ada di dalam hati. Karena yang di dalam hati itu adalah bentukan dari Roh Kudus itu sendiri. Saudara, sekali lagi, saudara lihat di sini, maka saudara menemukan Mazmur pasal 39, Tuhan membentuk satu hati yang gelisah. Dan kegelisahan ini adalah kegelisahan yang dimiliki Daud dan hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab dan sepanjang sejarah. Dan biarlah kalau engkau dan saya anak-anak Tuhan yang sejati, engkau dan saya sadar bahwa ini pasti ada pada kita. Tapi jikalau ini tidak ada pada kita, biarlah kita boleh mengintrospeksi diri dan minta anugerah Tuhan untuk memberikan pertobatan yang kesejatian iman dan bukan sesuatu yang kita anggap iman padahal kita itu palsu adanya. Saudara-saudara, Mazmur pasal 39 ada di dalam konteks apa? Mazmur pasal 39 adalah ada di dalam konteks ketika Daud baru saja bersinah dengan Betsheba. Daud bersinah dengan Betsheba, membunuh daripada Uria. Mazmur pasal 39 memiliki ikatan yang erat dengan Mazmur pasal 38 dan Mazmur pasal 51. Nah, saudara, setelah dia bersinah dengan Betsheba, setelah dia melakukan dosa yang besar itu, lalu kemudian apa yang kemudian terjadi? Tuhan memukul dia, menghajar dia, mendisiplin dia dengan keras. Akhirnya membuat Daud itu sakit keras. Saudara, ketika hidup itu penuh pergumulan, maka kita baru memikirkan sesungguhnya hidup itu apa. Hidup itu ketika berada dalam pergumulan, maka baru kita itu memikirkan fondasi-fondasi apa di dalam hidup kita untuk kita bisa
berdiri teguh lagi. Saudara, orang-orang Puritan mengatakan, jiwa itu memiliki kemampuan yang besar yang tidak dimiliki oleh binatang atau tumbuhan atau siapapun saja. Ini adalah sesuatu anugerah Tuhan yang terbesar. Yesus mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia, tetapi engkau kehilangan jiwamu. Jiwa sangat berharga. Dan jiwa yang berharga itu celakanya adalah yang paling kita neglect, yang paling kita tidak pedulikan. Saudara, dulu pada waktu saya pelayanan di satu tempat, saya ketemu sama satu orang, istri itu mengatakan, Pak, Bapak tahu suami saya lebih cinta sama ikan piaraannya daripada saya. Tiap hari dirawat. Ya, ada juga yang mengatakan, Pak, kamu tahu enggak Pak, itu suami saya lebih cinta mobil Pak. Tiap hari dielus-elus. Ya, saya itu tidak dipedulikan. Saudara, ada dalam satu hidup ini selalu ada yang paling berharga, paling berharga. Saudara, ya, tetapi Alkitab mengatakan yang paling berharga itu apa? Bukan uangmu, bukan rumahmu, bukan apapun saja, bahkan bukan pelayananmu. Yang paling berharga satu, jiwamu. Jiwa itu, satu kehilangan jiwa, gunanya apa? Engkau dapat seluruh dunia. Jiwa paling berharga. Tetapi orang-orang Puritan memperingatkan kita pada yang paling berharga itu, kita paling tidak peduli. Yang paling berharga itu, kita tidak peduli. Kalau kita sakit sedikit saja, langsung pedulinya luar biasa. Apalagi kalau sudah sakitnya cancer, langsung kita peduli setengah mati, tidak bisa kita tidur nyenyak. Tapi begitu jiwa itu sakit, begitu jiwa itu mengerang, begitu jiwa itu teriak, kita tidak mempedulikannya. Saudara, dan kita dibawa sama Tuhan ke lembah-lembah yang paling kelam, baru kita sedikit memperhatikan daripada teriakan jiwa kita. Kalau tidak ada kesulitan, maka jiwa itu kita tidak pedulikan. Tetapi kalau ada kesulitan, baru jiwa itu teriak, baru kita sadar. Itu pun orang Puritan mengatakan, itu persis seperti cacing di bawah. Lalu kemudian itu naik ke permukaan sebentar, lihat, lalu kemudian tenggelam lagi. Kita jarang sekali memikirkan jiwa. Jiwa itu sesuatu yang berharga. Dan di dalam jiwa Tuhan memberikan kepada kita dua kapasitas, potensi paling besar. Apa itu potensi paling besar dari jiwa kita? Pertama, potensi itu adalah bisa merefleksi diri. Saudara. Kedua, potensi daripada jiwa itu adalah bisa memproyeksi kekekalan. Sekali lagi. Pertama, kemampuan daripada jiwa bisa merefleksi diri. Kedua, kemampuan daripada jiwa bisa memproyeksi daripada kekekalan. Nah, saudara, sekali lagi, dua kemampuan ini uniknya jarang sekali kita pakai. Dua hal, tanda kutip, talenta ini jarang sekali kita perhatikan. Sampai nanti Tuhan memberikan sesuatu kesulitan bagi kita, baru dua hal ini kita pakai untuk mensupport seluruh daripada kehidupan kita. Daud pada waktu itu berada dalam pukulan Tuhan karena dosa, karena sakit, dan dia sakit, dan di tengah-tengah sakit itu sudah tidak tahan dia. Dia pengen ngomel, dia pengen ngomong, tetapi kemudian dia sadar bahwa kalau dia ngomong di depan sahabat-sahabatnya, dia sadar ada orang-orang tertentu sebenarnya musuhnya. Ada orang-orang tertentu yang sebenarnya itu menunggu dia celaka. Ada orang-orang tertentu yang sebenarnya itu menunggu dia itu mati. Dan saudara, Daud tahu di tengah-tengah seluruh orang-orang yang dekat dengan dia, membesuk dia,
dia mesti diam. Karena kalau dia sampai ngomong daripada kegelisahan yang paling dalam, maka musuh yang bertindak sebagai sahabat itu dia akan dipukul, ditusuk dari belakang. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara memiliki hati yang tidak suka sama orang lain, dan kemudian saudara tidak suka sama orang lain, begitu saudara lihat orang itu jatuh di dalam dosa, atau orang itu kemudian celaka, dan hatimu itu mulai bersuka cita sedikit saja, saudara perhatikan, dan kita perhatikan, hati itu adalah persis seperti hati orang fasik. Saudara tidak pernah boleh, saudara harus buang hati seperti itu. Saudara, sekali lagi, kalau engkau tidak suka sama orang, engkau mulai dendam sama orang, atau engkau katakan aku tidak dendam, pokoknya aku tidak suka sama dia sudah menyakiti hatiku. Lalu kemudian saudara simpan tidak suka, lalu kemudian ketika orang itu jatuh, saudara senang, itu adalah hati orang fasik. Saudara, sekali lagi, ada dua, satu orang fasik dan satu orang benar. Minta sama Tuhan mengkuduskan hati kita. Saudara, Daud tidak mau berkeluh kesah kepada orang, di depan orang. Dia simpan, tapi Alkitab mengatakan, aku sudah tak tahan. Aku akhirnya bicara, tapi dia tidak bicara kepada orang-orang di sekitar dia. Dia bicara kepada Tuhan. Dia bicara kepada Tuhan, dia masuk ke ruang tersembunyinya, dan kemudian dia berdoa, dan Mazmur pasal 39 itu dicatat. Saudara-saudara, bagi saya, ayat-ayat seperti ini adalah ayat yang sangat-sangat berharga. Kenapa? Karena ayat ini adalah kalimat-kalimat ini adalah kita bisa dengar kalimat terdalam dari Daud ketika dia sendiri. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan kepada kami semua, kalau engkau perhatikan orang-orang di dunia, ada kalimat-kalimat besar yang diucapkan. Kalimat-kalimat besar kalau sudah diucapkan itu tidak mungkin bisa dihancurkan di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara-saudara, kadang kita sebagai jemaat, kita ingin dengar khotbah daripada pendeta A. Ingin dengar khotbah pendeta B. Saudara-saudara, karena saudara-saudara lihat kalimatnya hebat, kalimatnya menyentuh aku, kalimatnya merangsang pikiranku. Saudara-saudara, kita semua senang untuk menunggu Pak Tong mau bicara apa. Ketika dia sudah ambil mic, kemudian semuanya mulai diam. Dia mau bicara apa dan kita perhatikan dan kita tulis. Saudara-saudara, kita suka menunggu daripada kalimat-kalimat orang besar sampai ke telinga kita. Tetapi saudara-saudara, Daud ini adalah ketika dia sendirian sama Tuhan. Saya ingin tahu ketika dia sendirian, dia ngomong apa sama Tuhan. Ketika dia hadap muka sama Tuhan, berdua saja, saya mau tahu dia ngomong apa sama Tuhan. Di dalam buku diary daripada Hudson Taylor, dia menyewa satu rumah untuk misi di China. Nah saudara-saudara, dan rumah itu menampung beberapa misionaris dan tamu-tamu yang lain. Dan suatu hari ada satu orang daripada tamu itu dan nginap beberapa malam di sana. Dan malam-malam itu kemudian tamu itu bangun jam 2 malam mau pergi ke kamar kecil. Dan saudara-saudara, ketika dia pergi ke kamar kecil, dia mendengar di tempatnya kamarnya Hudson Taylor sedang bicara. Lalu kemudian setelah itu besok paginya mereka breakfast. Ketika breakfast itu kemudian tamu itu mengatakan, ada orang lain ya, ada tamu lagi ya di rumah ini. Terus kemudian Hudson Taylor bilang, enggak, kenapa? Loh, semalam jam 2 malam saya dengar kamu lagi bicara sama seseorang. Terus kemudian Hudson Taylor mengatakan, enggak ada tamu. Karena tamu ini misionaris dan dia adalah orang yang rohaninya baik. Kemudian dia diam. Sama-sama Hudson Taylor sama misionaris ini tahu. Hudson Taylor sedang bicara sama Tuhan. Begitu intimnya dia bicara sama Tuhan. Sampai
Orang itu di luar itu pikir dia lagi ngomong muka sama seorang tamu. Saudara, keintiman yang terdalam. Saya ingin tahu, bukan cuma teologianya. Saya ingin tahu apa yang dikatakan Hudson Taylor di tempat itu. Sama. Saya ingin tahu apa yang dikatakan Daud ketika dia sendiri. Kalau Roh Kudus tidak membukakan kepada kita, maka doa Daud yang merupakan inner sanctumnya, yang paling private, tidak mungkin kita itu ngerti. Tidak mungkin ada di tangan kita. Yesus itu saudara, itu suka berdoa. Dalam Alkitab berkali-kali Yesus itu suka berdoa. Saudara, berkali-kali berdoa. Tapi cuma ada satu doa yang secara panjang lebar dinyatakan Roh Kudus kepada kita, yaitu Yohanes pasal 17. Itu betapa pentingnya doa itu. Sampai Roh Kudus itu tidak bisa tidak, harus membukakannya kepada seluruh daripada sejarah gereja. Saudara, kembali lagi. Maka di sini adalah doa yang paling private. Di saat dia paling sulit, di saat dia itu mengerang. Dan kalau kita melihat daripada doanya, maka ada 2 titik berat. Dan 2 titik berat ini ada ditulis dalam Mazmur pasal 39, dua-duanya diselesaikan dengan kata selah. Selah itu artinya ketika saudara itu menjadi satu nyanyian, nyanyian itu menjadi nada tertinggi atau nyanyian itu menjadi nada terbawah, atau nyanyian itu kemudian pause, diem. Itu adalah selah. Jadi saudara, kalau kita tanya sama Daud, kalau kita bisa sebelahnya dan kemudian kita itu mendengarkan daripada tangisannya, doanya itu, kita tanya apa yang engkau doakan, maka dia itu akan teriak. Dua-duanya sama, di 2 titik berat. Kesia-siaan. Saudara, maka saudara, kita akan tanya sama Daud, kenapa engkau teriak, engkau itu sia-sia? Pertama saudara, aku sia-sia karena aku sekarang menyadari bahwa hidupku itu singkat dan digabung dengan penderitaan itu menjadikan kekosongan dan ketiadaan arti. Saudara, Daud mengatakan, hidupku itu singkat dan digabung dengan penderitaan, itu akan menghasilkan ketiadaan arti, menghasilkan kekosongan. Saudara perhatikan ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Saudara lihatlah teriakan daripada Daud. Lihat, hanya beberapa jengkal saja kau tentukan umurku dan masa hidupku seperti hampa di hadapanmu. Ya, manusia hanya kesia-siaan belaka, selah. Sia-sia. Daud mengatakan, hidupku itu fana. Umurku itu cepat. Hidupku itu hampa. Hanya satu tarikan nafas. Hidupku itu bayangan. Saudara, seluruhnya elemen kecepatan, elemen kekosongan. Dan dia itu teriak, sia-sia. Saudara, perhatikan ayat-ayat seperti ini di dalam Alkitab kita. Orang-orang kudusnya Allah, Daud itu adalah seperti biji mata Allah. Daud itu adalah, Kristus itu mengatakan, akulah pemegang kunci Daud. Ini adalah orang rohani. Ini adalah orang sudah terima Yesus. Ini adalah orang yang dekat sekali dengan Kristus. Tapi dia itu bisa teriak, sia-sia. Saudara perhatikan, kita jangan punya kerohanian yang semu. Kita selalu pikir orang yang teriak sia-sia itu adalah orang-orang yang belum kenal Kristus. Tidak loh saudara-saudara, tidak. Sia-sia kenapa? Karena sia-sia karena hidup ini singkat
dan kesingkatan hidup itu digabung oleh Allah dengan penderitaan. Saudara, apakah cuma Daud yang teriak seperti itu? Tidak. Mari kita lihat orang-orang kudusnya Allah itu teriaknya seperti apa. Mari kita lihat Yakobus. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Yakobus pasal 4, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita membaca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14 saja. 2, 3. Jadi sekarang, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, coba mari kita sedikit peka. Aneh ya. Daud itu enggak pernah ketemu loh sama Yakobus. Konteksnya Daud itu beda loh dengan Yakobus. Daud itu tadi dikatakan konteksnya dia itu bersinah dan Tuhan memukul dia. Yakobus enggak ada urusan bersinah. Tapi apakah dia bersinah atau tidak? Apakah dia miskin atau dia itu sedang sukses? Saudara lihat, dua orang ini punya teologi spiritual yang sama. Aneh ya. Ada bentukan Roh Kudus di dalam hatinya yang sama. Dan memang seperti itu. Saudara perhatikan apa yang dibentuk oleh Roh Kudus. Dua orang kudusnya Allah itu mengatakan, hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Mari kita membaca sekarang Mazmur pasal yang ke-90. Ini Mazmur yang terkenal dan pasti kita semua pernah membacanya. Mazmur pasal 90. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Ayat 11, ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Aneh ya saudara ya. 3 orang tidak pernah ketemu di 3 titik yang berbeda di dunia ini, di masa yang berbeda. Hal yang sama dibentuk Tuhan di dalam hatinya. Konteks hidupnya berbeda. Saudara, mari kita melihat Ayub. Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada puntalan tenun dan berakhir tanpa harapan. Saudara, pagi ini saya tanya pada saudara, apakah engkau di dalam hatimu ada kegelisahan bahwa hidup itu singkat? Orang-orang kudus ya Allah sepanjang sejarah dibentuk itu di dalam hatinya. Kalau saudara dan saya mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, kita sungguh-sungguh terima Yesus Kristus, tapi tidak pernah ada seperti ini. Saudara, ada something wrong, ada sesuatu tanda tanya besar. Saudara, saya menyukai daripada orang-orang Puritan.
Dan saya membaca daripada satu persatu bukunya. Aneh sekali. Orang-orang yang dipakai dan mengasihi Allah dan dikasih oleh Allah itu memiliki kesamaan teriakan. Salah satunya yaitu ini. Hidup ini singkat dan digabung dengan penderitaan. Dan mereka sadar mereka hidup sia-sia. Saudara-saudara, tidak usah jauh-jauh. Kalau saudara-saudara membaca daripada bukunya Pak Tong, Waktu dan Hikmat, saudara akan menyadari bahwa dia sangat-sangat itu mengejar waktu. Dia sadar waktu itu tidak banyak. Saudara, kemarin dia barusan pulang dari Kapin. Lalu kemudian hari ini ada di Jakarta, besok nanti pergi lagi. Selalu tanya sama saudara tanya sama dia, apalagi di waktu tua, selalu adalah ngejar waktu, ngejar kesempatan. Hidup itu enggak banyak, hidup itu singkat. Terus dari berapa puluh tahun yang lalu, aneh. Kenapa? Kenapa Daud bisa punya bentukan yang sama dengan Musa? Kenapa bisa punya bentukan sama dengan Ayub? Kenapa punya bentukan sama dengan Yakobus? Kenapa bisa bentukan sama dengan Richard Baxter? Kenapa bisa bentukannya sama dengan Owen? Kenapa bentukannya sama dengan Flavel? Kenapa bentukannya sama dengan Stephen Tong? Kenapa kita tidak ada seperti itu? Ada something wrong dalam hati kita. Ada sesuatu, mungkin saja kepalsuan. Ini tidak bisa saudara buat-buat. Saudara tidak bisa bikin saudara, saya pengen hidup ini supaya sadar kesia-siaan. Saudara tidak bisa. Kalimat-kalimat ini akan membuat kita refleksi. Sesungguhnya apakah kekristenan kita itu sejati atau tidak? Dan jikalau kita mengatakan saya kelihatannya sejati tapi ini belum ada, maka kalimat-kalimat ini orang-orang Puritan mengatakan, minta sama Tuhan. Minta, saudara saya tanya kalau saudara doa apa? Saudara, Tuhan saya minta pengalaman seperti ini ada dalam hatiku, ada dalam hidupku. Bentuklah aku untuk aku bisa mengerang persis seperti orang-orang kudusnya Allah. Saudara, orang-orang Puritan selalu mengatakan pada kita, yang namanya doa itu adalah mengembalikan kalimat-kalimat Tuhan kepada Tuhan. Saudara, saya ambil contoh misalnya. Berbahagialah orang yang hatinya itu seperti, berbahagialah orang yang miskin hatinya. Karena mereka adalah yang empunya kerajaan Allah. Ada kan saudara ya, ucapan berbahagia itu 8 ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Saudara, saya tanya, punya hati miskin? Punya hati remuk? Punya hati seperti seorang pengemis? Apakah punya? Saudara baca ayat itu bagus. Saudara dengar khotbah daripada hamba-hamba Tuhan, diuraikan bagus, tapi tetap tidak tercipta dalam hati kita. Something wrong, ada sesuatu kepalsuan dalam hidup kita. Ini tidak bisa dibuat-buat. Saudara tidak bisa pulang terus kemudian saya pengen hati ini miskin. Saudara bikin miskin, tidak bisa. Saudara, maka kalau saudara menemukan kalimat-kalimat seperti ini beyond understanding. Ini adalah experiential, ini adalah pengalaman rohani. Saudara minta sama Tuhan. Dan mungkin saudara juga belum orang Kristen sejati. Minta kiranya Tuhan mengampuni dan bertobat. Saudara, sama seperti ini. Apakah kita memiliki hati yang teriak? Teriak apa? Sia-sia. Di tengah-tengah kesuksesan saudara. Di tengah-tengah uang saudara. Di tengah-tengah saudara dihargai oleh banyak orang. Saya tidak peduli. Alkitab juga tidak peduli itu. Karena orang-orang ini ada sebagian yang dihargai, ada sebagian yang hancur, ada sebagian yang miskin. Tetapi mereka itu teriak hal yang sama. Sia-sia.
sia-sia. Kita itu kadang rohaninya itu ya, itu menakutkan. Lebih rohani daripada Alkitab. Orang kudusnya Allah saja, sekali berdaud saja, yang sudah terima Kristus, yang dipakai sama Kristus, tetap bicara sia-sia. Kita kalau di sana, kalau saya di sana, kalau saya tidak ngerti apa yang sebenarnya Alkitab itu katakan, saya akan ngomong sama Daud, jangan bilang gitu, kita sudah di dalam Kristus, kita itu tidak sia-sia. Kita tahu seluruh hidup kita dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh dengan arti, ada masa depan. Saudara, kita tidak tahu. Dia yang akan bilang, you yang tidak tahu hidup. You yang tidak tahu bagaimana dibentuk sama Tuhan. Bagaimana dihajar sama Tuhan. Bagaimana masuk dalam sekolahnya Tuhan. Bagaimana hidup sebagai orang benar. Saudara, sia-sia, demikian kata Daud. Kenapa Daud sia-sia? Perhatikan hidupmu. Hidupmu itu singkat dan hidup kita itu digabung dengan penderitaan. Kita cepat melayang seperti uap. Saudara, orang yang tidak mengerti bahwa hidup itu singkat, orang itu akan sembrono dalam hidupnya. Daud mengatakan, hidup itu singkat. Ajar aku kapan aku tak akan aku itu mati. Ajar aku kapan aku mati. Ada dua orang dalam perjanjian lama yang tanya kapan Tuhan aku mati. Saudara, dua-duanya, satu adalah Daud, satu Musa. Daud minta Tuhan kasih tahu kapan aku mati supaya aku tidak berdosa sama engkau. Musa mengatakan, Tuhan ajar aku untuk aku tahu kapan aku mati supaya aku punya hati yang bijaksana ngatur umurku. Saudara, supaya sadar bahwa hidup ini singkat. Kalau hidup ini singkat, saudara dan saya akan takut berbuat dosa. Kasih sama orang-orang yang hidupnya tinggal beberapa hari. Dokter sudah vonis dia bahwa dia akan mati di dalam beberapa hari. Kasih sama dia pelacur. Kasih sama dia rokok. Kasih sama dia minuman-minuman yang biasa sebelumnya itu suka. Kasih sama dia uang. Saudara akan tahu yang tadinya dia suka, pada saat dia sadar hidup itu singkat, dia akan jauhi. Dia akan benci. Kenapa kita tidak membenci dosa? Karena kita tidak memiliki satu kesadaran eksistensial bahwa hidup itu singkat. Kalau saudara suka sama dosa, kita makin kalau saudara menurut prinsip ini, maka saudara tahu karena kita itu berpikir hidup kita lama. Kalau kita tidak mau melayani karena kita pikir hidup itu masih lama. Coba kalau saudara sadar hidup itu singkat, maka seluruh daripada dunia ini sudah tidak kepengen lagi. Kita hanya memfokuskan satu pada kehendak Allah dan kekudusan Allah. Hal yang kedua, saudara, kita tanya lagi sama Daud, kamu doa apa? Sia-sia. Sia-sia kenapa Daud? Karena aku harus menghadapi hajaran Tuhan akan dosaku. Aku harus menghadapi pukulan keras Allah terhadap dosaku. Saudara, mari kita melihat kembali ke Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur pasal 39. Saudara lihat teriakan kedua daripada Daud. Ayat 12, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan memakan habis daya tariknya sama seperti ngengat. Sungguh setiap manusia hanyalah kesia-siaan sela. Saudara, satu doa ada dua teriakannya dan dua-duanya adalah bicara sia-sia. Dan ini merupakan satu kegelisahan paling dalam
dari orang-orang kudusnya Allah. Orang kudus loh, orang terima Kristus loh, orang dekat dengan Kristus loh. Tapi dia teriaknya paling dalam, sia-sia. Kenapa engkau teriak sia-sia? Karena Tuhan itu memukul aku. Tuhan menghajar aku karena dosaku. Saudara, Daud menyatakan, lidahku keluh, engkau yang menghajar aku, engkau yang memukul aku, engkau meremukkan aku dengan serangan tanganmu, engkau menghajar aku karena kesalahanku dan menghancurkan keelokanku seperti ngengat. Terus saudara, anehnya Musa yang menjadi tipologi tertinggi daripada perjanjian lama tentang Kristus mengatakan hal yang sama. Mazmur pasal 90. Mari kita lihat lagi Mazmur pasal 90. Ayat yang ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan yang sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu. Aneh ya saudara ya. Sungguh sesuatu yang menakjubkan. Apa yang dibentuk kepada Daud persis sama yang diajarkan Tuhan kepada Musa. Padahal Musa juga tidak berdosa seperti Daud. Tapi ini diajarkan. Musa sadar sekali Allah itu murka sama dia. Saudara, mari kita melihat Ayub pasal yang ke-7. Ayub pasal yang ke-7. Saudara, saya sarankan saudara sesekali membaca kitab Ayub. Mungkin kitab yang tidak terlalu populer, tetapi saudara bisa melihat bagaimana seseorang dari lubang yang tergelap dalam hidupnya berteriak sama Tuhan. Ayub pasal 7 ayat 17. Ini adalah kalimat-kalimat seperti sindiran dari Ayub. Apakah manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, serta kau kunjungi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Berapa lama lagi engkau tidak mengalihkan tatapanmu dari aku, dan tidak membiarkan aku sendiri sehingga aku sempat menelan ludahku? Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadapmu, penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Sebab sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Ayub tahu dia berhadapan dengan Allah yang murka. Ayub tahu itu. Dan kemudian dia mengatakan sama Tuhan, engkau itu memperhatikan aku. Ini saudara perhatikan sindiran daripada Ayub. Engkau memperhatikan aku terlalu agung ya engkau perhatikan. Kalau saudara ketemu anak muda ketemu sama cewek cantik kan saudara perhatikan gitu. Cantik ya. Saudara, kalau ada mobil yang bagus itu masuk ke tempat daripada satu tempat, lalu kemudian wah mobilnya bagus, sudah perhatikan, agung ya. Aku itu agung kan di hadapanmu. Aku tuh luar biasa berharga kan sehingga engkau terus menerus menatap aku. Menatap apa? Engkau terus menerus mau menghajar aku. Apa sih yang aku sudah lakukan sama engkau? Apa? Kenapa engkau terus menerus menatap aku?
Kekudusan Allah itu menggentarkan bagi seluruh anak-anak Tuhan. Kekudusan Allah itu membuat sorot matanya tidak melepaskan satu detik pun di hadapan saudara dan saya. Saudara, saudara tahu CCTV kan? Sekarang dipasang di mana-mana. Saudara, setiap langkah itu diperhatikan. Begitu ada salah langsung ketahuan. Saudara, Ayub menggambarkan Allah itu persis seperti CCTV. Ya, diperhatikan terus, dilihat satu persatu kesalahannya. Aku terlalu agung ya bagimu. Terlalu berharga ya. Terlalu elok ya sampai engkau itu terus-menerus matamu melihat aku. Tapi sebenarnya adalah engkau mau menghajar aku terus. Saudara, kalimat yang sama nanti saudara di dalam Ayub pasal 7 ayat terakhir. Sebab sekarang aku akan terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tapi aku tidak ada lagi. Saudara lihat nanti persis seperti Mazmur. Saudara, sekali lagi, singkatnya hidup dengan penderitaan ini akan menghasilkan kehampaan. Dan sudah singkat hidup dan penderitaan, setiap kesalahan dosa kita itu akan dihajar oleh Tuhan. Itu yang membuat orang-orang kudus Allah itu menangis. Saudara, apakah kita itu takut akan hajaran Tuhan atau tidak? Apakah itu ada dalam hati kita atau tidak? Saudara, kita mengatakan saya orang-orang kudusnya Allah. Saya itu memiliki iman yang sama dengan iman Abraham. Tetapi kenapa hati kita berbeda dengan apa yang mereka miliki? Ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Mungkin kepalsuan. Kita sama-sama Kristen. Seluruhnya kalimatnya sama-sama Yesus Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada hari terakhir akan banyak orang-orang mengatakan, memanggil aku, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, tapi aku katakan kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Kekristenan bukan bicara berkenaan dengan status, kekristenan bukan bicara berkenaan dengan nama, kekristenan bukan bicara mengenai sesuatu yang outward, sesuatu yang di luar. Kekristenan adalah bicara kesamaannya adalah iman. Dan iman itu adalah dalam hati kita. Karena Roh Kudus itu membentuk hatimu dan hatiku. Roh Kudus itu yang membentuk hati daripada Daud, Musa, Ayub, Yakobus, dan semua orang-orang kudusnya Allah sepanjang sejarah. Saudara, apakah kita pernah teriak akan dosa kita? Saudara, atau kita begitu enteng? Tidak apa-apa kok dosa, nanti kalau dosa juga diampuni. Itu bukan masalah kesalahan teologis, itu adalah bicara mengenai kelainan di dalam rohani. Kelainan di dalam hati. Hal yang lain. Nothing. Orang kudusnya Allah mengatakan, aku ini sia-sia. Dan saudara perhatikan, setelah itu, maka Daud itu mengatakan, dengarkan doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang. Seperti semua nenek moyangku. Pendatang, bahasa aslinya itu adalah stranger. Alien. Aku ini orang asing, alien. Makhluk asing. Saudara, ini kata ini muncul, membuat hati saya itu remuk. Suatu hari, Allah datang kepada Abraham dan menjanjikan tanah yang luas untuk dia dan keturunannya. Yaitu semua tanah Israel dari batas Mesir sampai ke sungai Efrat. Tetapi dalam kenyataannya waktu itu,
Abraham tidak memiliki satu bagian pun selain dari satu pengecualian ketika Sarah mati, dia mencari kuburan untuk istrinya dan dia membayarnya. Dan kuburan itu adalah kuburan Bani Het. Perhatikan dalam Kejadian pasal 23 ayat 4, Abraham berkata kepada Bani Het itu, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berilah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati ini." Bani Het, aku tahu, aku orang asing, aku pendatang. Aku tidak berbagian di dalam kekayaanmu. Aku tidak berbagian di dalam pribadimu. Aku ini benar-benar asing. Tapi aku sekarang membutuhkan satu petak tanah saja untuk menguburkan istriku di sana. Aku akan membayarnya, aku akan membelinya, berikan itu kepadaku Bani Het. Aku tahu aku tidak punya hak, aku tahu aku tidak punya bagian itu. Kalau engkau tidak mau memberikannya, aku tidak bisa apa-apa. Aku adalah orang asing, aku adalah pendatang. Dan kita tahu semua, kita ini adalah orang asing di bumi ini. Kita itu pendatang. Sesungguhnya kalau kita menyadari identitas kita di dalam Kristus, kita akan menyadari bahwa kita tidak memiliki bagian apapun di bumi ini. Jangan pernah minta warisan apapun saja kepada bumi ini. Tetapi yang aneh di dalam ayat ini, Daud itu mengatakan, "Aku ini bukan saja pendatang di bumi ini, aku ini orang asing di hadapanmu. Aku ini bukan siapa-siapanya kamu." Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya teringat akan satu kalimat daripada Pak Tong. Pak Tong mengatakan kita itu hamba-hamba Tuhan. Kita sudah melepas, membuang segala sesuatu untuk ikut Kristus. Tapi saya tanya, demikian kata Pak Tong, kalau kemudian Kristus itu membuang kita, kita ini siapa? Kita orang paling malang daripada setiap manusia yang malang di dunia ini. Seluruhnya sudah kita serahkan, kita lepaskan, kita buang untuk Kristus. Seumur hidup untuk Kristus. Dan kemudian Kristus itu membuang kita. Kita ini siapa? Dan inilah yang ada di dalam pergumulan Daud. Kenapa dia teriak sia-sia? Karena dia mengatakan setelah dia berdosa, "Aku ini bukan punya dunia dan aku itu bukan punya engkau, lalu aku ini siapa?" Jikalau kita adalah anak Tuhan yang sejati, saudara dan saya pasti punya suatu teriakan seperti ini. Karena dosa. Saudara perhatikan baik-baik. Allah kita itu begitu baik. Allah kita itu begitu murah hati. Allah kita itu begitu lembut. Berapa tahun ini, satu daripada sifat Allah yang saya itu dapatkan. Terus menerus saya baru menyadari Allah itu lembut. Dia tidak pernah memaksa. Tidak pernah memaksa. Sungguh-sungguh. Dia bicara dengan tegas, tapi tidak pernah memaksa. Kepada anak-anaknya, dia bicara dengan sesuatu yang firm. Kadang bicaranya keras, kadang bicaranya itu begitu lirih. Tetapi hatinya itu lembut. Lembut artinya tidak pernah memaksa. Tapi perhatikan baik-baik saudara, dia yang tidak pernah memaksa, dia tidak akan beranjak dari posisinya. Kita yang harus bertobat. Dia tidak akan pernah mundur satu petak pun menghadapi dosa kita. Dia akan terus menuding di tempat yang sama sampai kemudian kita itu melepaskannya. Saudara, Daud
sadar sekali, aku ini bukan siapa-siapa. Aku itu alien. Dan terakhir dari seluruh doanya, dia sudah tidak tahan. Dia sadar dia sia-sia. Dia adalah alien. Dan dia sekarang di akhir doanya, sebelum dia mengakhiri doa itu, saya tidak tahu apakah setelah mengakhiri doa itu dia tertidur, atau pasti dia kecapean sekali. Dan dia sendiri berpikir bahwa dia mungkin akan mati. Dia mengatakan, alihkan pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Alihkan pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudara, setelah Daud mengatakan hal itu, dia menelan ludahnya. Dia tertidur di tengah-tengah kesakitannya. Dan mungkin saja dia kemungkinan saja dia berpikir bahwa dia mati. Karena sakitnya luar biasa keras. Saudara, dengan air mata dia itu tertidur. Dan kemudian kita tahu semua, Tuhan kemudian memberikan jawabannya 1000 tahun kemudian. Teriakan Daud ini, alihkan pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Benar-benar Allah di surga itu mengalihkan pandangannya dari Daud kepada Kalvari. Dari Daud kepada anaknya yang tunggal. Tangan yang menekan daripada Daud itu, yang membuat Daud itu mengatakan sia-sia karena aku ditekan oleh Allah karena dosaku. Sekarang tangan yang menekan itu dialihkan menjadi pukulan yang mematikan di atas Kalvari. Yesus Kristus diremukan. Sampai Yesus Kristus itu teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah jawaban daripada orang-orang kudusnya Allah yang berteriak akan dosanya. Itulah jawaban daripada Tuhan kepada saudara dan saya yang sadar bahwa kita itu berdosa dan kita itu aliennya Allah. Saudara, seluruh bentukan ini akan bertitik tertinggi kepada Kristus Yesus. Sebaliknya, saudara dan saya tidak mungkin akan menghargai Kristus, tidak mungkin akan menghargai salib, kecuali hal-hal seperti ini dibentuk Roh Kudus di dalam hatimu dan hatiku. Pagi ini saya tidak sedang berbicara berkenaan dengan doktrin saja. Pagi ini firman Mazmur pasal 39 bicara berkenaan dengan experience, pengalaman. Apakah ini ada padamu dan padaku? Saudara mungkin saja mengatakan Yesus Tuhan. Saudara mungkin saja mengakui Yesus itu mati di atas Kalvari untuk dosa kita. Tapi saudara tidak mungkin akan takjub, akan terkesima, akan terpesona. Saudara dan saya tidak mungkin akan lebih menghargainya, kecuali saudara dan saya berteriak sia-sia. Biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan kita. Dan bukan saja mengingatkan, minta hal ini terjadi dalam hidup dan terjadi di dalam hati kita. Kiranya kita boleh semakin menghargai Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Apa yang Engkau sendiri tanamkan, apa yang Engkau sendiri kerjakan di dalam isi hati hamba-hamba-Mu sepanjang sejarah. Kasihanilah kami jemaat-Mu. Kasihanilah
hamba-Mu ini. Biarlah kami semua boleh mendapat bentukan yang sama. Biarlah kami boleh bertumbuh secara rohani. Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sejati dan bukan palsu. Biarlah pengalaman-pengalaman apa yang Tuhan sendiri nyatakan kepada semua orang-orang yang Tuhan kasihi, Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami minta kiranya kami boleh semakin menyadari hidup ini apa, menyadari dosa itu kejamnya seperti apa, dan membawa kepada kami kesia-siaan itu. Sehingga kami boleh menyadari, mengalami, terpesona dengan kasih, dengan cinta-Mu yang besar. Tuhan, bentuklah hal-hal ini di dalam hidup kami, dan jangan buang kami. Kiranya kasihan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta belas kasihan Tuhan. Amin.